warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Triana Pratiwi. Saya dari kelas 2B Manajemen. Saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul Akhlak dalam bidang ekonomi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Miftahuddin SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu yang sangat prinsip dalam kehidupan umat manusia. Di dalam Islam, ekonomi merupakan konsep ekonomi Islam yang mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim. Sehingga setiap aktivitas manusia, termasuk di dalamnya adalah kebajikan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Kehidupan manusia tidak lepas dari praktik-praktik ekonomi, mulai dari keuangan, perdagangan, dan lain-lain. Islam merupakan agama yang sangat universal. Ekonomi menjadi pilar penting bagi kehidupan manusia. Keterkaitan kehidupan manusia dengan praktik ekonomi harus dilandasi dengan sistem ekonomi yang berkeadilan dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. Selanjutnya yaitu akhlak Islam dalam bidang konsumsi. Apa yang dimaksud dengan konsumsi dalam Islam? Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Adapun contoh kegiatan ekonomi konsumsi yaitu 1. Pekerja menggunakan komputer untuk bekerja. 2. Manusia menggunakan jasa dokter untuk memeriksa kesehatan tubuh atau berobat. 3. Manusia menggunakan listrik untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 4. Manusia membeli dan menggunakan mobil. Sementara itu, etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memperhatikan prioritas kebutuhan, mengkonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi, atau halal lagi baik, mengutamakan nilai maslahah serta kesederhanaan atau tidak isyraf. Selanjutnya yaitu akhlak Islam dalam bidang sirkulasi. Apa yang dimaksud dengan sirkulasi? Yang dimaksud dengan sirkulasi adalah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk sirkulasi barang dan jasa. Dengan kata lain, barang dagangan dan jasa melalui cara jual beli, leasing, penyewaan, perwakilan, dan sebagainya dari berbagai sarana transaksi dan bisnis. Sirkulasi menurut ekonomi Islam bukanlah suatu hal yang liar, tetapi berjalan menurut peraturan yang berbeda dari sistem sosialis yang meniadakan kebebasan pasar. Juga berbeda dari sistem kapitalis yang membiarkan pasar menjadi liberal dan kebebasan mutlak, atau semi mutlak yang menjadi kesempatan bagi orang-orang kuat untuk melahap orang-orang lemah dan peluang bagi orang-orang cerdik, yang licik untuk memangsa orang-orang awam dari masyarakat. Selanjutnya yaitu akhlak Islam dalam bidang distribusi. Apa yang dimaksud distribusi? Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etika proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan meluas, keadilan sosial dan larangan ikhtiar. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial dan larangan ikhtiar. Selanjutnya yaitu akhlak Islam dalam bidang bisnis. Apa yang dimaksud dengan bisnis menurut Islam? Bisnis menurut Islam adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Tujuan bisnis dalam Islam adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, memperoleh profit yang optimal, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan keberkahan dalam bisnis. Seorang muslim dalam menjalankan bisnis haruslah sesuai dengan etika dalam syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yakni haruslah berlaku jujur, amanah, adil, tidak melakukan bisnis yang mengandung riba, bersikap ramah tamah, tidak hanya mencari keuntungan dunia. Rasulullah SAW dikenal dengan kejujurannya, termasuk dalam berdagang. Beliau tidak pernah mengurangi takaran pada dagangannya, malah menambahkannya agar pembeli senang dengan pelayanannya. Kelebihan dan kekurangan kondisi barang dagangannya pun selalu beliau katakan pada pembeli.
Etika bisnis yang diajarkan Rasulullah yang utama dan sangat dijunjung tinggi, yakni bersikap jujur. Dengan kejujuran, pengusaha akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Nabi Muhammad SAW pun selalu berperilaku jujur saat menjalani bisnisnya. Jadi, kamu perlu mencontoh sikap terpuji ini agar menjadi pengusaha yang sukses. Kalau Anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Safa, positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan, dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal. Cukup sekian paparan dari saya, semoga apa yang saya paparkan bisa dipahami oleh teman-teman. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hati-hati dengan sikap pelit itu, karena sungguh jika ada orang yang kemudian dilebihkan tapi dia pelit, apalagi pelitnya karena takut miskin, takut berkurang. Disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya itu adalah pengaruh dari syaitan. Bagaimana Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 268, setan itu menakut-nakuti kamu. Kamu nanti miskin, nanti kamu habis uangnya, nanti kamu habis rizkinya, dan mereka menyuruh kamu berbuat fahsya, kikir, pelit, gak mau berbagi kepada orang lain. Padahal mohon maaf, apa kata Nabi SAW? Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru sebaliknya, ketika kita memberi, berbagi, Allah akan tambahkan. Boleh jadi, jika hari ini kita berhasil, mungkin ada doa orang miskin yang pernah kita bantu. Kalau kita sukses, dilancarkan urusannya, mungkin ada orang yang sulit yang pernah kita bantu, yang doanya tembus ke langit, yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Ingat, jangan pelit, karena jika pelit, hidup kita jadi sulit. Wallahu a'lam bishawab.